Hai teman-teman, salam budi luhur, annyeonghaseyo, bertemu lagi dengan saya Atik Aryesta. Video kali ini adalah video untuk mata kuliah Algoritma dan Struktur Data 1. Video kali ini akan membahas tentang binary search. Diharapkan setelah menyaksikan video ini, teman-teman dapat memahami konsep dasar binary search, serta dapat mengimplementasikan dalam bahasa pemrograman. Oleh karena itu, topik pembahasan akan dibagi menjadi 3, yaitu 1. Pengertian binary search, 2. Binary search data yang sudah terurut, 3. Binary search data belum terurut. Topik pembahasan pertama dan kedua dapat teman-teman lihat dengan mengklik pada sisi pojok kanan atas. Video kali ini akan membahas topik ketiga, yaitu binary search data belum terurut. Setelah teman-teman mengetahui proses binary search dengan data terurut, maka mari kita masuk ke topik pembahasan ketiga, yaitu melakukan proses pencarian menggunakan data belum terurut. Karena binary search hanya dapat dilakukan pada data yang terurut, maka harus mengurutkan data terlebih dahulu, secara ascending maupun secara descending. Setelah diurutkan, maka lakukan proses pencarian dengan menggunakan binary search. Mari teman-teman kita lihat bagaimana proses pengurutan secara ascending. Ilustrasi pengurutannya adalah 1. Membuat perulangan sejumlah elemen array. 2. Yang di dalamnya terdapat perulangan dengan sejumlah elemen array dikurang 1. 3. Di dalamnya akan dilakukan proses pemeriksaan antara dua elemen array, misal array pertama dan array kedua. Pemeriksaannya adalah jika elemen array pertama lebih besar dari elemen array kedua, maka akan melakukan penyimpanan nilai elemen array pertama pada variabel temporary. Kemudian elemen array pertama akan diubah isinya berdasarkan elemen array kedua. Selanjutnya elemen array kedua akan diisi dengan nilai variabel temporary. Perintah ketika nilai array elemen pertama lebih besar dari elemen array kedua menghasilkan true adalah sebenarnya menukar posisi antara kedua elemen array yang dilakukan proses pemeriksaan, manakah nilai yang terkecil. Jika nilai terkecil harus diletakkan pada posisi sebelah kiri, dan jika nilai terbesar maka harus diletakkan pada posisi sebelah kanan. Mari kita lihat contoh ilustrasinya. Terdapat array 1 dimensi A bertipe integer dengan jumlah elemen sebanyak 5 yang sudah ada isinya, tetapi isinya belum terurut. Yang pertama dilakukan adalah menentukan variabel indeks array, variabel indeks perbandingan, dan variabel temporary. Variabel indeks array yaitu menggunakan variabel i, digunakan untuk perulangan sesuai dengan jumlah elemen array. Variabel perbandingan yaitu j, digunakan untuk melakukan proses perbandingan dua elemen array. Variabel temporary yaitu temp, digunakan untuk menyimpan nilai sementara pada saat perbandingan jika elemen array pertama lebih besar daripada elemen array kedua. Ketika i sama dengan 0, maka j sama dengan 0 akan membandingkan apakah elemen array pertama yaitu a0 sama dengan 7 lebih besar dari array kedua yaitu A1 yang berisi 2. Indeksnya menggunakan indeks perbandingan yaitu variabel j. Jika benar, maka akan ada pergantian posisi antara A0 dengan A1. Cara pergantian posisinya adalah array A0 ditampung sementara ke temporary, kemudian array A1 disalin ke A0 sehingga nilai array A1 berubah menjadi 2, kemudian array A1 diisi dengan temporary sehingga berubah menjadi 7. Nilai j bertambah 1. Nilai i masih 0 tetapi nilai j berubah menjadi 1. Akan membandingkan apakah elemen array pertama A1 yaitu 7 lebih besar dari elemen array kedua A2 yaitu 5. Indeksnya menggunakan indeks perbandingan yaitu variabel j. Jika benar, maka akan ada pergantian posisi antara A1 dengan A2. Array A1 ditampung sementara ke temporary yang menyebabkan perubahan nilai temporary. Array A2 disalin ke A1 sehingga nilai A2 berubah menjadi 5. Kemudian array A2 diisi berdasarkan temporary yang berubah hasilnya menjadi 7.
Kemudian nilai J akan bertambah 1. Nilai I masih 0, tetapi nilai J berubah menjadi 2. Membandingkan apakah elemen array pertama A2, yaitu 7, lebih besar dari array kedua A3, yaitu 14. Indeksnya menggunakan indeks perbandingan, yaitu variabel J. Jika salah, maka tidak ada perubahan posisi. Kemudian nilai J bertambah 1. Nilai I masih 0, nilai J menjadi 3. Akan membandingkan apakah elemen array pertama A3, yaitu 14, lebih besar dari array kedua A4, yaitu 9. Indeksnya menggunakan indeks perbandingan, yaitu variabel J. Jika benar, maka akan ada perubahan posisi antara A3 dengan A4. Array A3 ditampung sementara ke temporary, sehingga nilai temporary berubah. Array A4 disalin ke A3, sekarang nilai A3 adalah 9. Kemudian array A4 diisi berdasarkan temporary, yaitu 14. Nilai J bertambah 1. Tetapi perulangan berhenti karena kondisi perulangan jumlah elemen array dikurang 1, sehingga langsung melakukan perintah nilai I bertambah 1. Yang menyebabkan kita akan melakukan proses perulangan lagi untuk memeriksa kondisi setiap arraynya lagi, sehingga akan menghasilkan nilai yang terurut. Mungkin teman-teman bisa melihat perkembangan nilainya seperti ini. Ketika I1, J0, maka dia akan melakukan perbandingan lagi, yaitu A0 berisi 2 lebih besar dari array kedua, A2 yaitu berisi 5. Jika salah, maka tidak ada perubahan, tapi nilai J tetap bertambah 1. Akan dilakukan lagi pemeriksaan antara A1 yang berisi 5 dengan A2 yang berisi 7, mana yang lebih besar. Jika ternyata A1-nya lebih kecil, maka salah, tidak ada perubahan posisi, nilai J bertambah 1. Akan terus melakukan perbandingan, sekarang A2 dibandingkan dengan A3. Tidak ada perubahan, maka langsung berlanjut ke perbandingan A3 dibandingkan dengan A4. Tidak ada perubahan, maka akan nilai I-nya bertambah 1, kemudian nilai J-nya akan kembali ke 0. Terus akan dilakukan perbandingan sampai terakhir, sehingga mendapatkan urutan ascending yang benar. Berdasarkan ilustrasi pengurutan di atas, maka algoritma pengurutan adalah 1. Pengulangan pertama atau outer loop merupakan pengulangan sesuai dengan jumlah elemen array. 2. Yang di dalamnya terdapat inner loop merupakan perulangan untuk melakukan perbandingan dua array yang akan diurutkan. Ketiga, perintah di dalam inner loop yaitu memeriksa apakah array elemen pertama lebih besar dari elemen berikutnya. Jika benar, maka akan melakukan proses penukaran posisi, yang kecil berada di sebelah kiri, yang besar berada di sebelah kanan, karena ini urutannya adalah secara ascending. Proses ini akan terus berulang sampai didapatkan urutan ascending yang benar dari elemen pertama sampai dengan elemen terakhir. Setelah proses pengurutan dilakukan, maka lanjutkan dengan proses pencarian menggunakan binary search. Setelah teman-teman sudah mengetahui bagaimana melakukan pencarian dengan menggunakan binary search untuk data yang tidak terurut, maka teman-teman harus mengurutkan datanya terlebih dahulu, karena untuk binary search ketentuannya adalah data terurut sehingga dapat dibagi-bagi atau dikelompokkan. Sekian video kali ini mengenai binary search dari data tidak terurut. Semoga teman-teman dapat memahami tentang proses binary search dari data tidak terurut dan dapat mengimplementasikannya pada program. Salam budi luhur.